Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan syarat izin akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam PMK nomor 186 garis miring PMK 01 2021, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan kantor akuntan publik. PMK ini menggantikan PMK tahun 2017 nomor 154. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 garis miring PMK 01 garis miring 2021 tentang pembinaan dan pengawasan kantor akuntan publik ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021 dan diundangkan tanggal 15 Desember 2021 di Jakarta. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 PMK 01 2017 tentang pembinaan dan pengawasan kantor akuntan publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun definisi AP dan KAP dalam Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang akuntan publik. Kantor akuntan publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Adapun terkait dengan izin akuntan publik, terdapat 5 syarat untuk mendapatkan izin. Untuk memperoleh izin akuntan publik, seseorang harus mengajukan permohonan kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kartu tanda penduduk. Yang kedua, sertifikasi tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Sertifikasi ini diterbitkan oleh IAPI, dalam hal ini yang dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk menerbitkan dan mengatur tentang perizinan atau sertifikasi tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Sertifikasi ini, jika seorang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus menyampaikan surat keterangan verifikasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dalam hal ini adalah IAPI, sebagai tambahan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin akuntan publik berdasarkan peraturan menteri ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara keseluruhan A. telah bekerja paling sedikit 2 tahun sebagai tenaga profesional pemeriksa pada KAP dan telah memberikan jasa asuran paling sedikit 20 kali penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada 2 bidang industri yang berbeda. Yang paling sedikit 10 penugasan sebagai ketua tim atau penyedia. Yang keempat yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tidak berada dalam pengampuan. Syarat yang keenam yaitu harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit. Selanjutnya yang ketujuh, bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih berlaku, dalam hal ini adalah keanggotaan pada IAPI. Yang ke-8 yaitu pas foto berwarna terbaru dengan rasio 4x6 yang memenuhi ketentuan latar belakang putih, posisi badan dan kepala tegak lurus menghadap kamera, dan untuk laki-laki mengenakan kemeja jas berdasi, sedangkan untuk perempuan mengenakan kemeja blus dan blazer. Dan yang terakhir yaitu tentunya adalah bukti pembayaran atas biaya izin akuntan publik. Lalu bagaimana jika pada provinsi tersebut belum ada KAP-nya yang berdiri di sana? Dalam hal permohonan izin akuntan publik diajukan oleh pemohon yang akan membuka KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau cabang KAP. Permohonan izin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melampirkan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali pasal 3 angka 3. Pasal 3 angka 3 yaitu surat keterangan dari KAP yang bersangkutan. Yang kedua itu melampirkan surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara keseluruhan
1. Telah bekerja paling sedikit 2 tahun sebagai tenaga profesional pemeriksa pada KAP. 2. Telah memberikan jasa asurans paling sedikit 10 penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis. Nah, di sini perbedaan dengan AP di mana provinsi tersebut telah terdapat KAP, yaitu kalau yang sebelumnya adalah 20 tahun penugasan. Nah, ini cukup 10 tahun yang pertama adalah 20 tahun penugasan, yang ini cukup 10 penugasan jasa audit. Yang sebelumnya itu dalam 10 tersebut harus menjadi sebagai ketua tim. Sementara di sini tidak diatur bahwa harus menjadi ketua tim atau penyelia. Selanjutnya yang ketiga itu pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mendirikan KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau cabang KAP dalam jangka waktu 6 bulan setelah izin akuntan publik ditetapkan, paling sedikit selama masa berlaku izin akuntan publik. Lebih lanjut, akuntan publik yang telah memperoleh izin berdasarkan persyaratan dimaksud pada ayat 1 dilarang berpindah domisili sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin AP dan atau memberikan jasa akuntan publik sebelum mendirikan KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau cabang KAP. Nah, di sini diatur lebih lanjut bahwa untuk AP yang pada provinsinya belum terdapat KAP, jika sudah memiliki izin tidak boleh berpindah dan memberikan jasa akuntan publik sebelum mendirikan KAP. Akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat 2 ini, yang A dan B, akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Lalu terkait dengan jasa akuntan publik dan kewajiban akuntan publik mendirikan KAP atau menjadikan rekan KAP. Pada pasal 13, akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP. Jadi tidak boleh melalui KJA atau melalui badan hukum lain berupa PT dan lainnya. Wajib melalui KAP. Selanjutnya, akuntan publik yang mendirikan atau wajib mendirikan atau menjadi rekan KAP dalam jangka waktu 6 bulan sejak izin akuntan publik yang bersangkutan ditetapkan. Yang ketiga, akuntan publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KAP wajib mendirikan atau menjadi rekan pada KAP dalam jangka waktu 6 bulan sejak persetujuan perubahan susunan rekanan ditetapkan. Yang keempat, akuntan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat 1 ini, yaitu memberikan jasa di luar dari KAP, itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Adapun akuntan publik yang melanggar ketentuan pada pasal 13 ayat 2 dan ayat 3, yaitu terkait dengan mendirikan dan menjadi rekan KAP, itu akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. Selanjutnya adalah izin terkait dengan kantor akuntan publik. Terdapat 6 syarat izin untuk memperoleh akuntan publik. Untuk memperoleh izin usaha KAP, akuntan publik harus mengajukan permohonan kepada menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukti kepemilikan atau sewa kantor dengan domisili yang sama dengan domisili pemimpin KAP, dilengkapi dengan video, foto, denah ruangan yang menunjukkan kantor terpisah dari kegiatan lain. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan, perdata atau firma, atau nomor pokok wajib pajak untuk pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan. Yang ketiga itu daftar tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntan paling sedikit 2 orang di bidang akuntansi dan paling sedikit 2 orang, yang dilengkapi dengan bukti identitas, syarat pengangkatan sebagai pegawai tetap, dan ijazah dengan ketentuan paling sedikit. Ijazahnya itu 1 orang berpendidikan paling rendah sarjana di bidang akuntansi, 1 orang berpendidikan paling rendah di bidang akuntansi diploma 3. Dari 2 tersebut, 1 wajib untuk sarjana. Yang keempat yaitu rancangan sistem pengendalian mutu atau SPM KAP sesuai dengan SPAP. Yang kelima, bukti mendirikan KAP dengan ketentuan bagi KAP yang berbentuk perseorangan berupa surat pernyataan mendirikan KAP bermaterai cukup paling sedikit mencantumkan nama dan alamat KAP, nama dan alamat akuntan publik, nama dan alamat KAP-nya, maksud dan tujuan mendirikan KAP. Yang B, bagi KAP yang berbentuk persekutuan, perdata atau firma berupa akta notaris pendirian KAP,
paling sedikit mencantumkan nama dan alamat rekan, bentuk usaha KAP, nama dan alamat KAP, maksud dan tujuan mendirikan KAP, yaitu memberikan jasa asuransi tentunya, dan jasa non-asuransi. Yang kelima, hak dan kewajiban sebagai rekan. Dan yang terakhir, yang keenam, itu menyelesaikan sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara rekan tersebut. Yang keenam, syarat terakhir yaitu bukti pembayaran biaya izin usaha KAP-nya. Untuk penggunaan nama kantor akuntan publik, KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari akuntan publik yang mendirikan atau mengelola KAP tersebut. Jadi harus menggunakan nama AP-nya untuk nama KAP-nya. Tidak boleh menggunakan nama lain selain nama AP-nya untuk badan usaha yang berbentuk perseorangan. Yang kedua, KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa akuntan publik yang merupakan rekan pada KAP tersebut. Yang ketiga, nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak disertai dengan pencantuman gelar. Jadi tidak boleh ada nama gelar dalam nama KAP-nya. Murni namanya saja, nama AP-nya saja. Yang keempat, KAP hanya dapat mencantumkan frasa dan rekan atau dan rekan dalam hal KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggunakan nama seluruh akuntan publik yang merupakan rekan pada KAP. Dalam hal nama akuntan publik lebih dari satu kata, nama KAP harus menggunakan paling sedikit satu kata yang merupakan bagian dari nama lengkap akuntan publik dimaksud. Paling sedikit satu, jadi mencantumkan nama dua-duanya pun tidak apa-apa atau diperbolehkan. KAP dapat menggunakan nama akuntan publik yang telah meninggal. Jika suatu KAP akuntan publik sudah meninggal, ini masih boleh digunakan sebagai nama atau bagian nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan dengan akta notaris dari ahli waris akuntan publik yang meninggal dunia tersebut. Yang ketujuh, KAP pun dapat menggunakan nama akuntan publik yang telah mengundurkan diri sebagai akuntan publik sebagai nama atau bagian nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan dengan akta notaris dari yang bersangkutan. Yang terakhir, nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya digunakan oleh satu KAP saja. Jadi nama AP1 itu tidak boleh digunakan oleh dua KAP. Adapun syarat mendirikan izin cabang KAP ada 5, yaitu untuk memperoleh izin cabang KAP, pemimpin KAP harus mengajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Sama, yaitu bukti pemilikan atau sewa kantor. Yang kedua, NPWP. Yang ketiga, daftar tenaga profesional, ini pun sama, 2 orang. Yang keempat, kesepakatan seluruh rekan mengenai pendirian cabang dan penunjukan pemimpin cabang KAP yang disahkan oleh notaris. Dan yang terakhir itu bukti pembayaran biaya izin mendirikan cabang KAP. Jadi untuk cabang ini secara keseluruhan sama dengan pada saat mendirikan KAP, hanya saja di poin D ini yang berbeda. Demikianlah terkait dengan perizinan akuntan publik, kantor akuntan publik, dan cabang dari kantor akuntan publik itu.